لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Seluruh nikmatnya yang lebih besar lagi. Jamaah rahimakumullah, pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang tidak terlalu biasa saja kita sering mendengar, jujur menuju albir. Kalau pada bulan yang lalu saya menyampaikan perilaku jujur, perspektif Al-Quran atau Islam. Ya, sekarang jujur menuju albir. Albir itu adalah kebaikan dari kata-kata birrun. Tema ini kami ambil berdasarkan hadis yang sudah juga sering kita dengar. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian selalu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Wa ma yazal rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan tidaklah seseorang itu selalu berlaku jujur dan berusaha jujur sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai manusia yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membimbing atau menunjukkan kepada fujur, keingkaran, kemungkaran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan membawa kita ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang itu selalu berbuat dosa, berbuat berbohong dan berusaha untuk berbohong, sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai manusia pembohong.
Dari hadis ini maka ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh sahabat. Yang pertama, Rasulullah pernah dimintai nasihat oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir agar hidupnya selalu selamat di dunia maupun akhirat. An Uqbah ibni Amir qol, qultu ya Rasulullah, man najatu? Uqbah bin Amir dia mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najatu? Apa ya yang bisa menyelamatkan diriku? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, amsik alaisa lisanaka. Ya, artinya cegahlah atau peliharlah lisan pembicaraan. Walayasaka baituka, dan rumahmu hendaklah membuatmu lapang. Wabki ala khati'atika, dan nangislah atas dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Artinya nangis dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Uqbah pada saat dia bertanya kepada Rasulullah agar dia selamat hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, menjaga lisan, menjaga ucapan. Ya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana menjaga lisannya. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Artinya kalau kita berada di rumah itu merasa aman, nyaman, tidak merasa terganggu dan tidak pernah terganggu. Itu namanya rumah yang lapang. Ya, rumah yang lapang itu rumah yang selalu dihiasi dengan ibadah, dengan bacaan Al-Quran, ya, dengan istighfar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menangislah karena dosa-dosamu. Jadi kalau kita ingat pada dosa yang pernah kita lakukan, oleh Rasulullah diperintah untuk istighfar yang banyak sambil menangis. Ya. Jadi penyesalan manusia terhadap dosa-dosa itu dikatakan bersungguh-sungguh menurut sini kalau dia istighfar dengan menangisi untuk tidak mengulang kembali, merasa salah besar, merasa berdosa. Ya. Ini ya, lidah itu memang tidak bertulang, tetapi lidah itu betul-betul bisa menyelamatkan kita, juga bisa membahayakan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga pernah ditanya oleh Sufyan Ats-Tsaqafi tentang hal yang paling Rasulullah takutkan terjadi pada Sufyan. Ya. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dia berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, hei Rasulullah, haditsni bi amrin, ya, bilah ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu aktasimu bihi yang bisa menjaga diriku dengan sesuatu itu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, kul rabbiyallah tsumastaqim, katakanlah bahwa Tuhanku itu Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah, jangan pernah membelot. Jadi sekali mengatakan Tuhanku Allah, tidak akan pernah mengatakan Tuhan selain Allah. Sekali mengatakan Tuhanku Allah, maka
itu dia sudah harus selalu berusaha untuk beribadah dan menyembah pada Allah, tidak menyembah pada yang lain. Itulah istiqomahnya. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu aliyah fa akhadha bi lisani nafsihi tsumma qala hadza. Kemudian saya berkata lagi pada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu aliyah, apakah yang Anda takutkan padaku? Kemudian Rasulullah bersabda, ya, bila lidah beliau sambil memegang lidah, artinya apa? Jagalah lisan. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan itu, kemudian memegang lisannya, artinya jagalah lisan ini, ya, jaga lisan ini. Karena apa? Tadi memang lisan itu atau lidah itu tidak bertulang, tetapi bisa membuat pemilik lidah itu sengsara, juga bisa membuat pemilik lidah itu bahagia. Itu tergantung apa yang keluar dari lidahnya, dari lisannya itu. Dari lisan itu betul-betul. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Kalau daripada berkata yang tidak baik, ya, berkata hal yang tidak berguna, ya, untuk menghindari itu lebih baik diam. Kalau tidak bisa mengatakan selalu perkataan yang baik. Karena itu kadang-kadang kita ngobrol, tapi akhirnya itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak baik, dan itu perlu kita jaga. Jadi Rasulullah menekankan pada di sini, jagalah lisanmu, ya, jagalah ucapanmu, nah, peliharalah lisanmu agar selalu berkata yang baik, berkata yang jujur. Kalau iya, ya katakan iya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Jangan sampai apa itu dibuat berkata yang bohong. Nah, ini yang kedua. Jadi Rasulullah pernah dimintai nasihat atau ditanya oleh Sofyan tentang apa yang bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata Rasulullah hanya menunjukkan pada Sofyan dengan memegang pada lisannya, artinya diminta untuk selalu menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menjamin dan menjanjikan akan membangunkan rumah di tengah surga bagi orang yang mampu meninggalkan semua dusta dan kebohongan. Jadi ini jaminan Rasulullah. Dalam sebuah hadis sebutkan an Abi Umamah qol, dari Abu Umamah dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah, ya, aku akan menjamin, ya, kata Rasulullah, seseorang untuk saya bangunkan rumah di surga, liman tarokal biro'a, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi seorang yang meninggalkan kedustaan, meskipun itu hanya bergurau, wa ingkana muhikon, meskipun itu hanya bergurau. Jadi kata-kata dusta, walaupun itu hanya bergurau saja, itu Rasulullah menekankan tinggalkan itu. Kalau kamu bisa meninggalkan itu,
dengan serius atau gurau, ya, meninggalkan kata-kata dusta itu bahkan dengan serius atau dusta gurau, maka Rasulullah menjamin akan mohon kepada Allah dibangunkan rumah di surga. Ya, ini yang pertama. Jadi wa bi baitin fi a'la jannati liman hasana khuluquhu. Dan aku juga akan membangunkan rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Jadi lagi-lagi di sini adalah supaya berkata jujur, melakukan kejujuran, menghindari kebohongan. Ya, karena kejujuran itu betul-betul diharapkan menjadi satu bekal, bahkan kunci untuk masuk surga. Sehingga dikatakan dalam hadis itu, ya, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari hadis itu berarti kejujuran itu kunci masuk surga. Nah, ini. Kemudian dalam hadis ini ditambah juga orang akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah, yaitu orang yang selalu meninggalkan kebohongan, apalagi sekarang ini bulan-bulan politik, ya. Kadang-kadang para calon yang ingin mendapatkan kekuasaan itu, ya, supaya bisa meraya berkata bohong pun dilakukan. Agar apa? Agar bisa meraih kekuasaan yang diinginkan. Demikian juga kadang-kadang di satu saat kita bergurau-gurau kemudian kita berkata yang bohong. Itu adalah sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah sekali lagi akan menjamin manusia dibangunkan rumah di surga. Pertama adalah orang yang mau menjaga lisannya. Ya. Yang kedua berakhlak yang baik. Nah. Jamaah rahimakumullah, janji surga itu juga akan diberikan oleh Nabi sebagaimana dikemukakan dalam hadis An Sahl bin Sa'din an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahl bin Sa'ad dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mayat man lima baina lahyaihi wa baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, ya, bagiku, kata Rasul, sesuatu yang berada di antara jenggot, ya, jadi ada jenggot kumis ini, jadi ini antara jenggot kumis dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Jadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara jenggot, kumis dan jenggot, artinya lisan, kemudian di antara dua kaki, yaitu kemaluan, tidak untuk berzina, tidak untuk ya, dan lainnya yang berbuat kemungkaran, maka Rasulullah menjamin dia juga untuk memberikan rumah di surga tadi. Nah, ini janji yang diberikan oleh Rasulullah, dan tentu apa yang dikata Rasulullah itu benar adanya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Kalau tidak ada teguran, berarti itu adalah betul-betul sudah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, karena itu mari kita sebagai hamba Allah yang beriman, bagaimana supaya kita upayakan untuk selalu menjaga lisan kita untuk berkata yang baik, kemudian menjaga kemaluan kita untuk disalurkan yang halal, bukan yang haram. Nah, ini sangat diperlukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman di hati. Nah, jadi orang yang jujur itu akan selalu hatinya tenang, tentram, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah, tidak pernah susah. Sebuah hadis an Hasan ibn Ali qol, Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia mengatakan, hafidztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang tidak berguna ya untuk menuju sesuatu yang berguna. Fa inna sidqa tumakninatun. Sesungguhnya kejujuran itu tumakninah, bisa membuat ketenangan. Wa innal kadhiba raibatun. Dan kedustaan itu akan menimbulkan keraguan. Jadi kalau kita ini jujur, kita hatinya tenang, tentram, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah, tidak pernah susah. Tapi kalau orang itu bohong, ya, apalagi mau pernah membunuh orang, ya, dicari-cari polisi, dicari orang lain, dia berbuat bohong. Tapi dia hidupnya tidak tenang. Karena apa? Dia bohong. Oh, dia yang membunuh tapi tidak mau mengakui. Demikian juga berkata yang bohong kepada orang lain, ini juga akan menimbulkan satu keraguan bagi orang lain. Tetapi kalau kita selalu jujur, maka kata Rasul, wa inna sidqa tumakninatun. Kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan. Ya. Nah ini, jadi kejujuran akan bisa menimbulkan ketenangan bagi hati kita. Kelima, manusia yang paling mulia adalah orang yang hatinya mahmum dan lisannya jujur. Ya. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amrin qol, dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayunas afdal, manusia yang bagaimana yang afdal, yang paling utama, yang paling mulia itu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, kulla mahmumil qalbi sodukil lisan. Ya. Apa yang dikatakan Rasulullah itu? Yaitu semua orang yang hatinya mahmum dan lisannya benar, ucapannya benar, jujur. Ya. Kemudian qalu, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifu, kalau kejujuran lisan itu saya paham, kami paham. Wa ma mahmumul qalbi ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mahmum itu? Qala, kemudian beliau bersabda, at-taqiyu an-naqiyu la ithma bihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Mahmum itu ialah hati yang bertakwa, hati yang bersih, tidak ada kedurhakaan dan tidak ada kedzaliman, dan juga tidak ada
kedengkian dan hasud. Jadi mahmum itu kata Rasulullah adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan menunjuk dada 3 kali. Artinya apa, Pak? Takwa itu di sini, di dalam dada itu takwa itu. Takwa itu di sini sampai 3 kali. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa yang sebenarnya itu sumbernya dari hati, bukan dari ucapan. Apa artinya? Lisan mengucapkan saya bertakwa kepada Allah, tetapi hatinya tidak bertakwa. Maka di dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi efek daripada takwa itu. Secara sederhana, takwa itu adalah selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Tapi kalau takwanya hanya di lisan saja, maka kehidupan seharinya tidak pernah menjauhi larangan Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Itu kalau takwanya hanya di lisan. Sehingga walaupun bersumpah saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat dia melakukan sumpah jabatan, tetapi karena hatinya tidak takwa, maka begitu selesai sumpah dia bekerja sebagai pejabat itu, maka lupa apa yang diucapkan itu, sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tetapi kalau hatinya yang bertakwa, maka hati itu akan mendorong lisannya untuk berkata yang jujur, untuk mendorong seluruh anggota tubuhnya itu berbuat yang baik, mendorong lisannya untuk melakukan perkataan yang tidak baik, jadi menghindari perkataan yang baik, mendorong seluruh anggota tubuhnya untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik. Itu kalau betul-betul takwa itu dalam hati. Tapi kalau takwanya hanya di lisan, ya itu tadi, maka akhirnya tidak akan melaksanakan apa yang diucapkan dalam kehidupan sehari, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu salah satu ciri daripada mahmum. Jadi cirinya mahmum itu adalah satu, takwa, hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, ya, kemudian tidak pernah dengki dan tidak pernah hasud. Itu namanya hamum, ya, istilah dalam hadis ini. Jadi kalau ada orang yang memenuhi 5 kriteria ini, maka dia sudah disebut orang mahmum. Nah, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kalau apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu berarti bukan kejujuran. Karena jujur itu adalah aplikasi dari apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keenam, kata dusta adalah tanda munafik beserta dengan tanda-tanda yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW qala, ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara mesti bohong. Itu tandanya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji tidak pernah ditepati. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah, dipercaya, maka dia berkhianat, mengkhianati amanah itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti kalau saya
jadi saya akan menjaga amanah, saya akan selalu melakukan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan sebagainya. Tunggu aja bagaimana nanti setelah jadi. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, berarti apa yang diucapkan tidak keluar dari hatinya, tapi hanya keluar dari lisannya. Karena hati adalah satu pangkal yang bisa mendorong manusia itu berkata atau berbuat baik atau buruk, tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka perkataannya juga baik, tindakannya juga baik. Karena itu Ibnu Qayyim pernah mengatakan hati itu laksana raja. Manakala hati bertindak sebagai raja, maka dia akan memerintahkan seluruh bawahannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kalau hatinya baik, maka akan memerintahkan yang baik. Kalau hatinya buruk, maka akan memerintahkan yang buruk. Yang ketujuh, secara khusus Nabi memberikan perhatian kepada para pedagang, karena perdagangan adalah profesi yang paling rentan untuk tidak jujur. Nah, ini perlu diperhatikan. Pedagang itu sangat rentan dengan perilaku tidak jujur. Ya, ini bukan kok kami nyindir orang yang berdagang, saya juga pernah berdagang ya. Jadi kalau Rasulullah itu kalau berdagang, dia tidak menangkan bohong. Misalnya jual ini tawar, ini berapa ya Rasul? Waktu itu belum jadi Rasul. Ini berapa ya Muhammad? Saya beli di juragan saya itu 5.000. Lah kamu mau beli saya laba berapa terserah. Itu Rasulullah. Tidak pernah berbohong. Ya. Ulaane 50 ya ditawakno 100. Dinyang 75 jadi ulaane durung oleh kok. Nah, padahal sudah laba 25. Nah, ini pedagang itu rentan kebohongan. An Ismail bin Ubaid Rifa'ah an Abi an Jadi annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Faru an-nasa yatabayya'una faqala ya ma'syarut tujar fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u anaqahum wa absaruhum ilaihi. Faqala inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqullah ya wa barra wa shadaqa. Ismail bin Ubaid bin Rif'ah dari ayahnya, dari kakeknya, dia pernah keluar ya bersama Nabi SAW menuju tempat sholat. Lalu beliau melihat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Beliau pun bersabda, wahai para pedagang. Lalu mereka menyambut seruan Rasulullah itu, mendengarkan dengan baik dan mengangkat leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada kiamat sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur. Jadi orang berdagang itu kata Rasulullah pada umumnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan berdosa, kecuali pada saat berdagang dia itu takut pada Allah, takwa pada Allah, kemudian selalu berbuat baik dan jujur. Ya. Apa yang dikatakan kalau dagangannya baik, dikatakan baik, kalau jelek dikatakan jelek. Jangan kok seperti penjual beras ya, sing apik dalan dhuwur, sing elek dalan ngisor. Nah, sekarang makanya pembeli juga tidak bodoh sekarang, membawa tusuk. Ya, karungnya ditusuk dhuwur api, tengah roda api, barang ngisor welek. Nah, karena masih sudah tahu ya, teori-teori dari pedagang kita tahu semua. Jadi itulah ya. Nah, karena itu merupakan satu kejujuran yang diminta oleh Rasulullah dari para pedagang, bagaimana supaya jujur. Kalau jujur maka dia akan menjadi orang yang baik pada saat dibangkitkan dari
dari kuburnya. An Abi Sa'idin an Nabi sallallahu qala at-tajir saduqul amin wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Abu Sa'id berkata, Nabi SAW bersabda, seorang pedagang yang jujur dan seorang pedagang yang dapat dipercaya akan bersama dengan para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Jadi kalau ada orang yang berdagang itu betul-betul jujur, tidak pernah bohong, perkataannya juga baik, maka jaminannya kata Rasul, nanti dia akan bersama-sama Nabi di surga, bersama-sama para siddiqun, orang yang selalu berbuat kebenaran, kejujuran, dan bersama-sama para syuhada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para pedagang yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah pedagang itu adalah rentan dengan kebohongan, kedustaan. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan tentang hal-hal ya, yang bisa membawa kepada albir, kebaikan. Salah satunya adalah kejujuran. Maka marilah kita upayakan di dalam hidup ini selalu jujur, jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, jujur pada keluarga, dan jujur kepada masyarakat. Insya Allah kalau kita lakukan, jaminannya kita akan jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama, sehingga kita akan bisa berbuat terbaik dalam kehidupan dunia ini, terutama dalam menjaga lisan kita, sehingga kita akan bersama-sama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.